ketika musabaqah akan dilaksanakan, umpamanya penampilannya besok, ya, penampilannya besok, nanti asar nanti, hitungannya dalam peraturan itu 16 jam sebelumnya, peserta mengambil undian makro. Nah, undian makro itu isinya 3 imam, Nafi', Ibnu Katsir, dan Abu Amr. Oke? Peserta dengan pelatihnya mempelajari. Karena cabangnya adalah 3 cabang, mujawad, ya, murotal remaja, dan murotal dewasa, maka mereka mempelajari 3 imam, makro 3 imam tersebut. Waktu mau tampil, umpamanya dia tampil nomor 2. Undiannya dapat nomor 2 tampil. Nah, waktu yang peserta pertama di mimbar lagi membaca Al-Quran, yang nomor 2 ini ngambil undian lagi. Nah, undian ini untuk mendapatkan yang akan dibaca di mimbar. Yang dibaca hanya 1 imam, bukan 3 imam. Nah, 1 imam ini undiannya mungkin saja peserta dapat Nafi', makro yang Nafi'. Mungkin saja makro yang Abu Amr. Ini mungkin saja dapat makro Ibnu Katsir. Nah, oke. Nah, tapi mereka sudah siap untuk 3 imam, makro 3 imam tersebut. Untuk diketahui, buku petunjuk makro yang dipakai yang yang Abu Amr ini, baik yang mujawad itu yang pakai tilawah itu loh, yang dengan lagu ada bayati, ada ziarka, ada ya ros dan lain sebagainya, itu namanya bukan tilawah. Ya, kalau di yang untuk Dewan Hafes itu tilawah. Nah, tilawahnya Qiraat Sam'ah itu disebut mujawad, ya. Mujawad. Jadi dengan lagu. Oke, nah, oleh karena yang dipakai buku saya, alhamdulillah biiznillah, ya tahunya mereka, ya, itu dari IIKI, saya itu dari IIKI. Nah, terus kalian sebagai alumni IIKI atau mahasiswa IIKI ditanya, ini buku yang ini makro kesekian, ini cara bacanya gimana? Umpamanya gitu. Syukur kalau Anda nanti ke depannya jadi pelatih atau menjadi peserta MTQ cabang Qiraat Sam'ah. Apapun ya, itu akan ada manfaatnya karena niat pertama kita itu dalam rangka untuk ikut andil mengayomi atau melestarikan bacaan mutawatir di mana Al-Quran diturunkan dengan macam-macam bacaan. Itu pertama dulu. Adapun nanti yang penting kita sudah mengetahui, sudah menguasai bacaan tersebut. Nah, itu ibarat payung mau dipakai, silakan, nggak dipakai juga nggak apa. Tapi kalau pas butuh, nah kalau kita nggak siap, nah biasanya kelabakan. Ya. Biasanya kalau kayak gitu itu teman-teman, ya, teman-teman saya waktu di PTIQ, walaupun di PTIQ sekarang nggak mempelajari kiroat, ya, kiroat itu hanya 1 semester. Belajar 1 semester itu mau dapat apa? Anda bisa membayangkan kan? Anda belajar dari semester 2 aja sampai sekarang masih belepotan. Kalau hanya 1 semester, Anda kan bisa membayangkan waktu Anda semester 2 dulu. Ya. Apalagi kalau kita alhamdulillah Anda semester 2 sudah ada buku petunjuk
praktiknya yaitu apa? Membaul kiroat kan. Membaul ulum apa membaul karokat itu. Ya. Nah, tadi PTI itu nggak ada, ya jadi blank aja. Jadi kalau di Indonesia mau mengandalkan dari IKI yang sekarang, PT IKI yang sekarang, nggak mungkin ya kalian ini ke depan yang diandelin. Emang umur saya itu mau panjang masa kan enggak. Jadi kalian itu sadarilah Anda itu menjadi kedepannya yang ditokohkan, yang dipercaya untuk eh, minimal yang entah kiroat, entah itu tajwid, ya kalian itu. Oke. Kalau ulumul Quran kan banyak jurusan ulumul Quran selain di IKI masih banyak orang belajar ulumul Quran, apalagi ulumul Quran itu kita ibaratnya nggak usah ikut kuliah ibaratnya, tapi nggak nyuruh ya. Anda baca sendiri karena itu udah bahasa Indonesia, Anda bisa musyawarah dengan teman udah paham. Qiraat nggak bisa, nih. Anda belajar sendiri nggak bisa, kecuali kalau nanti sudah kita kasih penjelasan, pola-pola memahaminya. Buku-buku kita itu begini-begini dan begitu, insya Allah Anda akan bisa memahami ya pola penulisan atau pemahaman di dalam buku yang akan kita pelajari atau yang kita kaji. Oke, coba dilihat, Neng. Kiroan mujawad itu kita bikin 101 makro. Sebagaimana judul ini, 101 makro apa untuk mujawad Abu Amr. Nah, di sini bukunya terdiri dari 2 jilid. Jilid 1, jilid 2. Yang mujawad jilid 1 kalau 101, coba dilihat, Neng. Di situ ada berapa makro? Jilid 1 yang mujawad. 61, Pak. 61. Berarti nanti ini jilid 2 ya. Itu 62 sampai 101 gitu. Nah, ini yang murotal nanti belum. Ini hanya khusus yang untuk mujawad, untuk tilawah ya, yang lagu itu. Coba dilihat makro pertama itu saya bikin apa? Surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 16, ya toh? Cara memahaminya, nah ini ya, di dalam kolom-kolom tabel ini ya, saya bikin ya panduannya yang paling kiri itu apa? Setelah kolom coba dilihat halaman 79. Kolom yang pertama kan kolom 1 kan nomor. Kolom kedua apa? Dilihat halaman 80. Lafaz riwayat Hafiz. Lafaz riwayat Hafiz. Nah, berarti yang kita jadi acuan adalah Hafiz. Kenapa? Karena kita orang Indonesia kan yang tahu adalah riwayat Hafiz bacaannya. Artinya dengan tajwidnya yang Maisuro itu dikuasai, nah insya Allah sini itu lebih mudah. Tapi kalau Maisuronya masih belepotan, ya biasanya ya walaupun tidak bolong, ya agak bolong-bolong. Oke. Nah, yang kolom ketiga apa? Ayatnya kan, nomor ayat. Nah, surat ya, surat. Ya. Kolom keempat, ayatnya ayat berapa nih surat Al-Baqarah dalam hal ini atau surat Al-Fatihah ya. Nah, di situ ada kolom lagi berikutnya apa? Riwayat Abu Amr. Ya toh? Ada 2 kolom itu di bawahnya, ada A dan B, ya toh? Nah, kalau A itu Ad-Duri, B Astusi. Ya, oke. Terus yang terakhir, kolom terakhir keterangan. Keterangannya macam mana? Keterangannya ada A dan B. Yang A itu menjelaskan bacaannya Ad-Duri, karena perawinya kan ada 2, Ad-Duri dan Ad-Duri.
Yang A menjelaskan bacaan yang A itu Ad-Duri, yang B penjelasan bacaan As-Susi. Berarti kolom yang kedua itu. Oke. Nah, nanti kalau di sini tidak dijelaskan di dalam kolomnya, berarti bacaannya sama dengan Hafes, tuh gitu loh. Nah, sekarang tahu-tahu dibilang bacaan sama dengan Hafes. Tahu-tahu untuk bacaan Hafes masih belepotan, ya hasilnya nanti ya ngacak dari belepotannya lewat Hafes tadi. Hafes saja masih belepotan, apalagi waris lebih belepotan lagi, ibaratnya begitu. Nah, makanya tolong waktu belajar ini fokus, ya. Anda mengikuti kuliah ini yang fokus, karena nanti mungkin kemarin sudah saya jelaskan, Anda itu ujian lain-lain soalnya, di antara nomor absen 1 dan nomor absen berikutnya. Ya. Jadi kalau Anda nggak menguasai sendiri, ibaratnya hasil karya sendiri, nanti Anda yang akan rugi sendiri karena nggak bisa jawab pertanyaan dalam ujian. Oke, mumpung masih agak jauh, tolong perhatikan di sini. Nah, nanti ya di dalam kolom ini kalau ada istilah yang agak sulit, ya itu nanti di bawahnya akan dijelaskan. Tolong di halaman 79 teks. Ya kan? Jelaskan apa itu? Apabila apa? Halo. Apabila pada Oke, itu menjelaskan ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Ini menjelaskan ya, Anda baca sendiri nanti malah nggak paham. Anda apa itu di mana catatan kaki ini, footnote ini itu menjelaskan kalau di dalam kolom tadi itu nggak dijelaskan, berarti sama dengan hafes. Dah, itu aja. Nah, terus bawahnya itu apa? Nah, hukum-hukum ya, yang lafal-lafal tertentu yang wajah bacaannya ketika untuk bacaan Ad-Duri dan Hafes Ad-Duri dan As-Susi itu ada berbeda ya di dalam bacaannya, maka nanti akan dijelaskan apa itu matnun fasil, apa itu tasdil, apa itu al-idkhol, dan apa itu imalah, dan itu akan dijelaskan di bawahnya. Karena nanti kolom di atasnya itu ini alif sebelum alif sebelum ro mutasarrifah maksuro dibaca imalah. Imalah itu apa? Nah, nanti di bawahnya di footnote-nya akan kita jelaskan. Sehingga mudah, sebetulnya kan kita ini belajar kayak begini itu seharusnya kita harus sudah menguasai penuh kaidah usuliyahnya atau kaidah umumnya untuk bacaan Abu Amr riwayat Ad-Duri maupun riwayat As-Susi. Nah, maka oleh karena Anda secara lahiriah nggak mungkin menguasai, kita kasih tunjangan di footnote-nya. Itu umpamanya idkhol itu apa, tasdil itu apa, imalah itu apa. Sehingga nanti kalau andai kata di sini masih belum paham, dilihat aja di sana di catatan di kaidah umum halaman berapa itu? Halaman 16 atau berapa itu? Coba dilihat. Ya, kaidah umum atau kaidah usuliyah halaman berapa? Halo. Iya, Pak. Halaman
Halaman berapa? 16, Pak. Halaman 16 itu kaidah umum atau kaidah usul. Seharusnya itu ya. Ada berapa sih? Kemarin kita baru separuh atau memang nggak mungkin kita akan menjelaskan kaidah. Ada berapa sih kaidah usulnya itu? Nomor pembahasannya ada berapa? 1 itu namanya isti'adzah, 2 apa itu? Basmalah, 3 apa itu? 3 menjamak. Menjawab. Terus sampai nomor berapa? Halaman 78. Apa, Neng? Ifadah. Idofah. Ya idofah, Pak. Iya, Bab. Berapa? Akhirnya berapa, Bab, Neng? 13, Pak. 13. Kalau pertanyaannya berapa itu ya, hitungan angka kan. Kalau siapa itu nama orang. Karena jawabnya begitu, supaya yang tanya itu nggak bingung. Tanya, ada berapa bab atau berapa bahasan, tahu-tahu halamannya yang ditunjukkan. Halaman 17, siapa yang tanya halaman? Biasakan, pertanyaan nama jawaban, nyambung. Oke, nah. Sekarang langsung aja kita buka halaman 80. Halaman 790 ya. Ini makro pertama surat Al-Fatihah ditambah lagi apa? Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 16. Nah, caranya dilihat halaman 80. Saya ulangi lagi, acuan pertama ya, hafaz. Terus tuliskan surat, terus ayat, terus A dan B itu Abu Amr, A dan B, A Aduri, entah B Asus, apa B Asus. Terus kasih keterangan. Nah, surah Al-Fatihah itu apa? Maliki kan? Iya, Pak. Nah, langsung aja di penjelasannya itu. Yang A berarti untuk Aduri kan? Apa? Tanpa alif sebelum, setelah mim sudah. Tanpa alif sudah mim. Ya toh? Berarti iya, bacanya apa? Berarti bacanya Maliki. Oke. Maliki. Yang B sama Maliki. Dah. Berarti ini surah Al-Fatihah. Itu hanya itu aja. Karena yang berbeda dengan bacaan hafaz di situ aja. Sebetulnya ada tambahan. Ya, enggak kita tulis karena sudah kita masukkan di dalam catatan kaki. Yaitu apa? Masalah itu kok. Tapi saya kasih waktu karena tadi ada bagian teman yang belum bisa bergabung. 1 menit, Neng. Cara kaki berapa itu, Neng? Yaitu bacaan idgham kabir. Dibaca 1 menit karena ini sudah berkali-kali. Ayo, Neng. 1, 2, 3. Nah, oke ya. Fihi huda ar-Rahmanir Rahim Maliki. Surat Al-Fatihah kan ada terjadi peristiwa idgham kabir. Halo. Idgham kabir itu 2 huruf sama
ya sama-sama hidup. Nah, nanti ketika kita mengidghamkan, ya mimnya disukun dulu. Ar-Rahim. Nah, katanya asalnya Ar-Rahimi kan. Pertama disukun dulu. Ar-Rahim. Baru kita masukkan. Mim mati ketemu mim, namanya apa? Itu mimi kan ya. Nah, itu ya bacanya, cara bacanya kayak itu mimi, Ar-Rahim, Maliki. Panjang huruf mat sebelumnya, huruf ya. Ada berapa itu? Boleh kotor Boleh 2 dua. harokat, panjangnya. Boleh tawassut 4 harokat. Boleh tul. Boleh 6 harokat atau Ar-Rahim, Maliki. Tapi masih ketemu mim juga karena hafaz kan di situ membaca itu mimi kan. Tempo dengungnya 2 harokat. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. Atau 4 harokat. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. 6 harokat. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. Oke. Dah. Berarti di surah Al-Fatihah yang dijelaskan Maliki dengan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki. Ya toh? Yang lainnya berarti sama dengan kafas surah Al-Fatihah. Maka dari itu ya siapa yang mau baca? Saya tunjuk aja Wina Iya, Pak. surah Al-Fatihah. Cara menjelaskannya begini. Nanti ujian juga begini. Dibaca di dalam kolom. Ayo. Ya. Yang Malikinya, Pak. Maliki. Yang hafaz dulu kan? Iya. Maliki. Nah, oke, nah. Ini Al-Fatihah ayat 4. Terus yang A, nah, langsung aja. Yang A di penjelasan itu A. Yang A Ad-Duri. Nah, Ad-Duri penjelasannya apa? Membaca apa? Tanpa alif sesudah mim, yakni Maliki. Ya, ini Maliki. Yang B Asusi. Nah, gitu lah. Yang B Asusi sama tanpa alif sudah Maliki. Dah. Maka kita masuk ke bawahnya. Tadi apa? Idgham kabir kan, terjadi peristiwa idgham kabir. Ar-Rahim Maliki, Ar-Rahim Maliki 4 harokat atau 6 harokat. Ar-Rahman Rahim Maliki. Dah, yang habis kan yang dijelaskan dalam surah apa? Selesai. Yang lainnya sama dengan hafaz. Ya. Oke? Coba Pak Wina baca, Neng. Iya, Pak. Lafaz riwayat hafaz yaitu lafaz Maliki pada surat Al-Fatihah ayat keempat. Untuk riwayat Ad-Duri itu dibaca Maliki, yaitu tanpa alif sesudah mim. Terus riwayat As-Susi itu dibaca tanpa alif sesudah mim, sama Maliki. Di sini terjadi peristiwa idgham kabir, itu pada lafaz Ar-Rahim Maliki. Di sana untuk riwayat As-Susi terdapat 3 bacaan. Yang pertama boleh dibaca qasar. Huruf mat sebelum mim pertama. Halo, ya kan? Ya, ya. Mim Ya. pertama. Sebelumnya berubah huruf mat. Jadi huruf mat sebelum mim pertama. Nah, itu. Ya. Ayo. Huruf mad sebelum mim pertama itu pada lafaz Ar-Rahim Maliki. Huruf mad pada lafaz mim pertama itu pada lafaz Ar-Rahim itu dibaca dengan 3 wajah. Pertama boleh dibaca al-qasar atau 2 harokat, yaitu Ar-Rahim Maliki.
Yang kedua boleh dibaca at-tawasud, yaitu 4 harokat. Ar-Rahim Maliki. Yang ketiga boleh dibaca dengan atul atau 6 harokat, yaitu Ar-Rahim Maliki. Ya, oke. Dah ya. Yang lainnya dengerin. Sekarang waladolin kan, iya kah sampai waladolin sama dengan hafaz. Sudah. Pura-puranya sudah dibaca. Oke. Terus ini kalau waladolin akhir ayat ya. Waladolin terus kita itu mau ke Al-Baqarah. Awal surah Al-Baqarah. Karena tertib ayat itu pertama surah Al-Fatihah, terus langsung ke Al-Baqarah, terus ke Al-Falaq, terus Ali Imran, terus An-Nisa dan seterusnya. Ya. Tapi kita kan selama ini ya, kalau masih kecil, anak kecil itu atau termasuk kita tuh, surah Al-Fatihah terus Anas surah Al-Falaq itu terus Al-Falaq terus Al-Ikhlas itu untuk anak kecil aja, untuk ya atau orang yang baru pertama mau belajar Al-Quran itu polanya gitu karena suratnya kan pendek-pendek. Kalau langsung surah Al-Baqarah ya mabuk mereka. Oke. Nah, di sini berarti kalau menghubungkan antara akhir surah Al-Fatihah yaitu waladhdallin dengan alif lam mim. Ya. Itu dibuang aja, Neng. Itu gimana? Menyambung akhir surat Al-Fatihah dengan awal surat Al-Baqarah itu untuk mengetahuinya Anda tahu nggak? Apa? Oh iya. Halo, bisa nggak? Gimana untuk mengetahui cara menyambung akhir surat Al-Fatihah dengan awal surat Al-Baqarah? Ya. Halo, saya yang tahu nggak? Dilihat di catatan kakak. Daftar isi, Neng. Daftar isi. Ada ketemu. Dilihat ada kaidah umum nggak? Ada, Pak. Nah, halaman berapa? Halaman 16, Pak. Nah, dilihat halaman 16 kan. Kan kita namanya kemarin sudah kita jelaskan bahwa belajar ilmu qiraat itu kita harus tahu kaidah umum atau kaidah usuliyahnya yang akan kita pelajari. Nah, dalam hal ini kalau minggu yang kemarin Fares, sekarang untuk Abu Amr itu kaidah usuliyahnya atau kaidah umumnya macam mana? Coba bab-babnya atau pokok babnya apa itu? Namanya judulnya apa? Isti'adzah nomor 1 ya. Nomor 2 apa? Basmalah, Pak. Basmalah. Nomor 3 Mim jama'. sampai berapa sih nomornya tadi? Sudah ada yang jawab tadi berapa? Pak. Ya, Zaidah. Zaidah 14. Oke. Berarti ini untuk mengetahui akhir surat Al-Fatihah dengan apa? Dengan awal surat Al-Baqarah. Kan bab basmalah ini tadi. Lihat halaman berapa tadi? 16, 17 atau berapa? Ya toh? Halaman berapa? 17? Bacaan 17 basmalah atau halaman 18? 20, Pak. Hah? Untuk kaidah bacaan basmalah ada di halaman 20. Halaman 20. Oke.
Coba dilihat halaman 20. Itu basmalah kan? Iya, Nah, Pak. judul bab terus kan ada A, B, C. Apa itu? Yang A apa? Di basmalah. Memulai bacaan dari pertengahan surat. Oke. Cara memakai bacaan basmalah antara dua surah. Nah, berarti ini. Ya toh? Judulnya ada ini tuh tinggal baca, saya kasih waktu 1 menit. Nah, untuk bacaan Abu Amr ketika menyambung akhir surat Al-Fatihah dengan Al-Baqarah dan lain sebagainya. Akhir surat Al-Baqarah dengan awal surat Al-Imran, akhir surat Al-Imran dengan surat An-Nisa ya. Maka itu ya ini pedomannya, caranya. Yang penting tertib surat. Jadi bukan menentang menentang arah kayak surat Al-Fatihah, terus An-Nas, Al-Falaq itu menentang. Kalau itu baca basmalah semua. Bahkan untuk seluruh imam qiraat. Tolong di sini antara dua surat. Saya kasih waktu 2 menit, cepat. Nah, oke. Ya. Jadi berapa wajah? Salah satu, ayo silakan. 5 Boleh berapa wajah. wajah? Halo? 5 wajah, Pak. 5 wajah, oke. Yaitu pertama, baca basmalah. Cara basmalah itu kan tiga cara kan, kayak hafes. Karena hafes itu baca basmalah. Berarti apa? Wakof di akhir surat, terus wakof di basmalah, terus baru awal surat. Atau diwasolkan semuanya. Atau wakof di akhir surat, terus mewasolkan antara basmalah dengan awal surat berikutnya. Ya. Wajah keempat boleh mewasolkan tanpa basmalah.
Waladhdallina alif lam mim. Tuh, wasol tanpa basmalah. Atau sakta tapi tanpa basmalah. Waladhdallin. Sakta tanpa lampas. Alif lam mim dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang tolong di halaman sana tadi 80. Halaman 80, Neng. Ya toh? Di kolom. Nah, coba dilihat. Kolom yang Al-Fatihah kita sudah pindah ke surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ayat 1 dijelaskan enggak? Halo? Al-Baqarah ayat 1 di dalam kolom dijelaskan enggak? Enggak, Pak. Berarti sama dengan hafes. Nah, sekarang saya tanya, apa ini? Subha, ya. Alif lam mim berarti kalau sama dengan hafes, nah berarti alif lam mim itu hukum bacaannya macam mana, Neng? Yo, nggak usah takut salah. Sama seperti hafes, Pak. Alif lam. Iya, itu bacaan prakteknya. Terus hukumnya kalau menjelaskan itu gimana, itu hukumnya hukum apa? Kenapa kok mau panjang amat gitu? Ayo, Itu, nggak Pak, usah takut suara ya, Pak? Ya, jelas kan. Suara itu awal surat, itu jelas kan. Apalagi, ayo. Nggak Huruf usah di awal. takut. Apa? Ayo. Yang harus kita jelaskan apa? Dibacanya alif, alif, Ayo. Ayo. Lupa ya. Dulu ya nggak bisa, sekarang lu lupa. Ya sudah, saya kasih tunjuk aja. Alif lam mim lam. Kita ingat Maisuro, karena Maisuro itu kan penjelasan bacaan hafes komplit. Menurut Torik Asatipia, kita belajar jelas sama itu kan terus Satria juga. Lam, ada bacaan panjang. Nah, kalau ada bacaan panjang berarti ada huruf matnya. Oke. Huruf matnya berupa apa? Lam. Ya. Berupa apa? Halo? Lam, ada bacaan panjang kan? Berarti ada huruf matnya. Huruf matnya berupa alif. Nah, di Maisuro sana halaman 59. Alifnya mana? Enggak ada rosem. Alifnya enggak ada rosemnya. Lam. Nah, berarti kalau ada huruf mat mesti ada hukum bacaannya. Oh, dibaca panjang berapa ini? Kalau ada huruf mat mesti ada bacaan panjang. Dibaca panjang berapa? Lam. Ada huruf mat. Lam. Sesudahnya itu berupa apa ini? Huruf mati asli lam. Mim kan? Lam kan mim. Mim mati kan? Berarti huruf mati. Asli atau tidak asli? Asli, karena baik wasol maupun wakof, kita wakof alif lam mim, juga lamnya itu tadi ya huruf matinya mim, berarti mimnya tetap mati-mati juga. Dan sampai diwasolkan dengan dalika juga sama. Oh, berarti setelah huruf mat alif yang tidak ada rosem berupa huruf mati asli dalam satu kata. Berarti mat apa? Halo. mat Ayo, lazim. mat apa? Mat lazim. Maisuro halaman berapa nih itu? Halaman 69, Bapak. 69. Oke.
Oh, ini wiwit ya? Iya, Bapak. Iya, Anda ikut pengajian apa? Malam Sabtu ya? Ya. Iya. Asal Anda ya ada pengajian, Anda ikut ngaji nanti tambah ilmu, wawasannya makin banyak. Nah, dia harus tahu, oh ini penjelasannya di sini, di sini, di sini. Berarti lam, gitu ya. Ada mim mati ketemu mim. Oh, itu mimi. Mimi itu tempo, gunanya tempo dengungnya 2 harokat. Berarti lam mim sekarang. Mim ada bacaan panjang berarti ada huruf panjang. Huruf panjang berupa apa? Ya, nya mana enggak ada rosem. Setelah huruf panjang enggak ada rosem berupa apa? Huruf mati asli mim. Nah, itu dalika. Mim. Kan huruf mati juga kan itu. Huruf matinya itu mim. Nah, matinya asli karena kalau wasol bukan alif lam mimun dalika, bukan, tetap mim mati. Kalau mimun dalika berarti itu matinya tidak asli karena hanya wakof aja, begitu wasol dia hidup. Ini baik wasol maupun wakof dia tetap mati, berarti mat lazim sama dengan tadi, cuma tadi huruf mat ya yang nggak ada rosem, mimnya itu huruf mat ya, huruf mat alif yang ada rosem, yang lam, yang mim huruf mat ya yang nggak ada rosem, sama-sama 6 harokat. Mim nanti ketemu mim itu mim tadi. Selesai, tahu. Nah, sekarang ayat kedua apa itu? Di dalam halaman 80, Neng. Fihi hudan. Udah. Coba dibaca dalam hati. Yang A itu penjelasan aduri berarti. Halo? A, yang B penjelasan untuk asusi. Ya toh kan? Di kolomnya kan gitu kan ya A, aduri dan asusi. Coba dilihat. Tolong yang A dibaca dalam hati, yang B dibaca dalam hati. Kalau ada catatan kaki, dibaca dalam catatan kaki. Ini kalau nggak ada, ya nggak usah. Oke, tolong baca selama 1 menit. Ayo, dibaca yang A dan yang B. Nanti saya tanya. Oke. Nah, apa? Yang A tidak terjadi peristiwa idgham kabir. Ya, yang B asusi ada apa? Peristiwa idgham kabir. Berarti apa? Nah, langsung aja yang A tidak ada peristiwa idgham kabir, bacanya fihi huda. Nah, gitu lah. Yang B, yang asusi bacanya apa? Fi huda. Nah, huruf mat sebelum hak pertama itu huruf mat ya, itu boleh dibaca 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Berarti fi. Nah, haknya ya idgham kabir itu hak kedua yang ditasydid, pokoknya. Kasani musyadatan. Jadi diidghamkan itu artinya ya ditasydid. Jadi kalau dalam kitab ya tasydid itu huruf tasydid, makanya di halaman
63 di Maisuro. Apa arti huruf bertasydid? Arti huruf tasydid adalah dua huruf sama, ya. Yang pertama mati asli, yang kedua hidup atau berharokat. Berarti huruf yang pertama dimasukkan. Idgham itu kan masuk kan, dilebur menjadi huruf kedua, menjadi seperti huruf kedua yang ditasydid. Menjadi ditasydid. Berarti fihi huda, fihi huda. Jangan fihi huda. Nah, gitu nggak boleh. Fihi huda. Anda tasydid. Boleh 4 harokat. Fihi huda. 4 harokat. Boleh 6 harokat. Fihi huda. Oke? Nah, yang lainnya apa? Nggak ada kan? Ayat 2. Oh, berarti sama dengan kafes. Nah, oke, coba. Tolong dibaca sekarang untuk siapa tadi? Subha, ayo baca. Yang ayat kedua, Pak. Ya. Iya, yang kedua. Pada lafadz fihi hudan, Abu Amar riwayat Duri Aduri, membaca jangan duri. dengan tanpa silah Kena pada hak duri. kinayah. Aduri, Itu neng, dibacanya didengerin. La ilaha illallah. iya pada riwayat Ad-Duri membaca dengan Imam Ad-Duri ya pada Riwayat. riwayat Aduri. Nah, ya. riwayat Ad-Duri pada lafadz fihi hudan membaca tanpa silah hak kinayah, yakni dibacanya fihi hudan. Terus. Riwayat As-Susi pada lafadz fihi hudan membacanya dengan silah hak kinayah, yakni fihi hudan. Mana silah kinayah mana? Tulisan silahnya mana? Ya maaf. Pada lafadz fihi hudan terjadi peristiwa idgham kabir, yaitu hak pertama diidghamkan kepada hak yang kedua, yakni dibaca fi hudan. Dan huruf kedua di mana dalam lafadz fihi huda ada huruf mat yaitu ya. Boleh dibaca dengan 3 wajah bacaan. Yang pertama qasar, 2 harokat, fi hudan. Yang kedua at-tawasud, 4 harokat, fi hudan. Yang ketiga at-tul, 6 harokat, fi hudan. Terus? Udah. Habis di situ. Ya. Berarti selain yang dijelaskan di dalam kolom, sama dengan kafes, gitu loh. Nah, tadi untuk asusi kan boleh 3 wajah ketika ada peristiwa idgham kabir. Boleh huruf mat sebelum hak pertama. Lalu gitu. Jangan ada huruf mat dibaca huruf bacaan dibayang di Parung sama di Ciputan. Oh, enggak jelas itu. Sebelum mim pertama. Huruf mat ya sebelum mim pertama. Ya toh? Nah, sebelum hak pertama. Enggak, ilah. Itu boleh baca 2 harokat qasar atau tawasun harokat. Nah, saya milih yang 2 harokat umpamanya gitu ya. Nah, itu boleh namanya membaca dengan bil khilafil jaizi. Bil khilafil jaiz. Ya, tapi kalau seluruh wajah bacaannya mau dibaca semua, kita membaca ya bil khilafil wajibi. Bil khilafil wajib. Nanti maksudnya boleh kita milih salah satu, ya salah 2 boleh, salah semuanya boleh.
salah semuanya. Kok salah semuanya? Semuanya wajah bacaan, kok salah semuanya. Oke. Nah, tapi kalau dalam musabaqah itu diambil salah satu wajah bacaan aja. Kalau ngambil seluruh wajah bacaannya, nggak apa-apa. Tapi biasanya kan karena tampilnya itu untuk babak penyisian yang tilawah, yang mujawad, itu 10 menit. Antara 8 menit sampai 10 menit. Nah, tapi kalau dalam penyisi, final, itu biasanya dikasih waktu 12 sampai 16. Tapi kenyataannya kalau di nasional dan di sana itu sudah pakai komputer ya, sudah diplot dari awal. Kalau yang penyisian itu 10 menit. Nah, kalau yang di di final itu dibikin kadang-kadang 13 menit, kadang-kadang 12, kadang-kadang ya biasanya menurut kesepakatan Dewan Hakimnya sebelum itu bagian komputernya akan diplot. Nanti kalau sudah final begitu kan ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada lampu merah. Nah, lampu hijau waktu membaca. Nah, nanti lampu kuning biasanya karena waktunya itu sudah diplot lampu merah, nanti umpamanya 12 menit atau 14 menit, 2 menit sebelumnya nanti lampu yang kuning nyala. Nah, berarti seorang qori atau qori'ah, karena menjawab ini ya, nanti dia akan sudah ngatur lagunya. Lagu apa yang ini. Jangan pula nanti ya dia nggak ngelihat lampunya ya, karena lampunya itu di depannya peserta. Tahu-tahu waktu jawab naik, nah nanti kan waktu Sadaqallahul Adzim kan tabrak sana tabrak sini. Nah, akhirnya di bidang lagu dikurangi karena berarti dia nggak bisa ngatur lagunya, ya toh. Nah, padahal kalau babak penyisian itu lagunya yang terakhir harus bayati. Ya, ini tahu-tahu terakhir ros. Oke. Tapi kalau babak final boleh mau yang terakhir mau ros mau jiharkah itu nggak ada masalah. Tapi apapun mesti dalam suara istilahnya. Ada koror ya, ada lagi jawab, ada jawab kan itu. Pas sudah karena nggak ngelihat di lampunya ya, pas jawab naik kan itu. Tahu-tahu merah lah kan bingung dia, waduh gimana. Nah itu otomatis kan mengurangi nilai, berarti dia nggak bisa ngatur waktunya. Nah kayak gitu itu, oke. Maka mau milih salah satu silakan. Ayo, siapa ini tadi? Subha ya. Ayo Neng, milih yang mana? Nanti. Tapi sekarang kan untuk aduri, ayo. Aduh. Berarti yang pertama aduri. Saya mau baca aduri, ya, gitu. Oke. Ya, aduri Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini oleh karena ada waqaf mu'anakoh kan, ada 3 tanfinya. Nah, itu yang pertama diwakafkan, baru fihi hudal dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Kalau diwakafkan semua juga nggak apa-apa, berarti kualitas tartilnya lebih
lebih bagus, ya, lebih bagus diwakafkan salah satu. Kalau salah satu TV nggak terjadi hukum idgham hampir. Tapi kalau mau dari kalau kita pula roib nanti untuk atusnya fi huda lah gitu. Atau oke, dari kalau kita pula roib fi, nah itu wakaf fihi hudal, fihi hudal boleh, nggak apa-apa, wakaf dulu baru diwakafkan. Oke, jadi pilihannya banyak, atau penting ngerti wakaf tidaknya. Oke, ayo Neng, sekarang siapa? Susti mau milih yang mana? Tadi kita anggap sudah aja Aduri, yang penting tahu caranya. Ya, Asusi yang koster, Pak. ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau dalam apa musabakoh nggak usah basmalah lagi, langsung aja Aduri tergantung Asusi. Ayo. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Berapa itu? 2. 2, Pak. Kurang. Ya terlalu panjang, sudah gitu. Maka biasanya begini, kori ini kan kori sama koriah kan ini ya. Biasanya kori sama koriah itu milih yang 6 harokat. Apalagi ini kan napasnya kan kalau mulai dari situ 2 harokat, ya biasanya para kori sama koriah itu memilih wajah bacaan itu yang akhirnya variatif lagu. Nah, itu bisa lebih karena variasi itu ada dinilai di sana variasi. Kalau yang 2 harokat kan untuk variasi lagu kan agak kurang. Nah biasanya kori-kori itu kalau lagi ada nafas itu waduh karu-karuan meliuk-liuk ya. Oke, ya dibaca aja yang 6 harokat Neng. Ayo. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke. Sekarang ayat ketiga. Ya toh? Nah. Sekarang Wina. Ayo silakan Neng, Wina. Ayo Ya, baca di situ, langsung aja di situ. Ayo, penjelasannya macam mana? Yang lain dengerin. Ya. Kalau Anda nggak dengerin nanti nggak bisa praktek ini ya. Ujian nanti Anda sendiri-sendiri loh. Bahannya ya, yang ini 101 makro bahannya. Terus yang nanti murotalnya 30 juz. Anda harus bisa. Anda nggak memperhatikan dari awal, nggak fokus, Anda nggak paham nanti ujiannya gimana. Bisa uji semua. Artinya pintu tobat masih terbuka ya Neng. Ayo Neng. Ayo Wina. Yang mana ini? Ayat ketiga ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dijelaskan dulu Neng. Dijelaskan dulu, jangan langsung tancep aja. Nanti yang denger kan nggak paham. Kita ini belajar. Iya Pak. Untuk surat Al-Baqarah ayat ketiga pada lafaz yu'minuna. Untuk riwayat Ad-Duri itu Hafaz dulu dong. Hafaz dulu dong. Iya Pak. Itu. Untuk riwayat Hafaz bacaan lafaznya itu yu'minuna. Oke. Untuk riwayat Ad-Duri itu dibaca tahqiq hamzah mufrad, yaitu yu'minuna. Ya, oke. Terus. Untuk riwayat Asusi dibaca ibdal hamzah mufrad dengan huruf mad waw, yu'minuna. Nah, ingat-ingat ya, di dalam buku ini ya,
atau dalam kitab qiraat yang lain, kalau nggak dijelaskan apa wasol, apa wakof, itu berarti baik wasol maupun wakof sama. Ingat-ingat. Ya. Tapi nanti kalau ini wakfan, oh gitu ya, atau wakof, atau ini wasol, nah gitu ya. Kayak tadi ya, idgham kabir tadi gimana? Coba ada ketika diwasolkan itu ada nggak? Tidak ada, Pak. Apa dia bilang apa? Yang Ketika yang lafadz mana, Pak? fihi diwasal. Iya, itu kan diwasolkan kan? Iya. Iya, Pak. Berarti kalau diwasolkan nggak terjadi idgham kabir, Neng, gitu loh. Mafhum mukhalafahnya itu kayak gitu pengertiannya. Nah, ini sekarang saya kasih tahu kalau di sini nggak dijelaskan apa wasol apa wakof, berarti berlaku baik wasol maupun wakof. Nah, oke. Yuk minun, aduri. Terus ayo yang B, yang asusi apa gimana, Neng? Oh, sudah tadi. Sudah belum tadi? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Nah, sekarang silakan dibaca. Tatbik namanya ya. Tatbik praktek. Ya, praktek dari penjelasan atau teori yang sudah kita baca. Tatbiknya di apa ayat ini tadi. Ayo silakan. Sekarang saya membaca untuk aduri. Nah gitu. Ayo, Neng. Ya. Untuk bacaan ad-duri, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayo. Ulangi, Neng. Ya, Pak. Untuk bacaan ad-duri, riwayat ad-duri. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke, dah. Ayo. Untuk bacaan riwayat as-Susi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke, mudah kan? Ya, sekarang ayat berapa? Ayat 4, Pak. 4. Oke, ntar dulu. Ayo. Saya kasih waktu 1 menit. Tolong dibaca dulu dalam hati. Ayo. Nanti saya tunjuk. Dah, oke. Sekarang saya tunjuk Tiara. Ayo, munculkan gambarnya, Neng.
Nyambung nggak ini? Halo? Kalau gitu semuanya tolong ya, gambarnya dimunculkan semua. Ini cuma di sini pura-pura aja ikut tapi tahu-tahu dia kesana kemari nggak ikut. Oke. Nanti kalau saya tunjuk kayak begini nggak nyambung, ya catat. Anda jangan mengharapkan nanti di akad muncul nilai kalian. Dan dikasih hati Anda. Oke. Sekarang Nur Azizah, Neng, silakan. Baik, Ayat Bapak. berapa ini? Untuk ayat keempat, yang pertama ada pada lafadz yu'minuna. Untuk riwayat Hafiz dibaca yu'minuna. Untuk riwayat Ad-Duri dibaca di tahqiq hamzah mufrad yaitu yu'minuna. Untuk riwayat As-Susi dibaca dengan ibdal hamzah mufrad dengan huruf mad wawu. Dibaca yu'minuna. Berikutnya pada lafaz bima unzila. Untuk riwayat Hafiz dibaca 4 atau 5 harokat. Itu bima unzila atau 5 harokat. Bima unzila. Untuk riwayat Ad-Duri, mad munfasil mempunyai 2 wajah bacaan. Yang pertama al-qasr, yaitu 2 harokat. Dan yang kedua at-tawassut, yaitu 4 harokat. Untuk wajah al-qasr dibaca bima unzila. Untuk wajah at-tawassut 4 harokat dibaca bima unzila. Untuk riwayat dibaca bima unzila. Nah, di situ kan ada itu catatan kaki mad munfasil. Nah, tadi seharusnya apa arti mad munfasil gitu ya. Walaupun kita paham loh ya. Ya tuh ya. Ada kan? Ya. Jadi Ada, kalau Pak. ada catatan kaki dibaca di situ. Tapi sudah karena ini sudah maklum adanya ya. Kalau itu kayak begitu itu kan orang-orang daerah LPTG atau Kori-Korea yang selain kalian manfaat apa maksudnya kok ada nomor ini catatan kaki dibaca. Ya, ada gunanya di sana untuk menuntun kita memahami di makro ini. Oke. Dah. Ayo baca kalau gitu. Ini karena sudah maklum tahu manfaat itu apa, ya. Ya, Pak. Ayo, Neng. Untuk bacaan riwayat Ad-Duri, Saya milih. Ayo. Oh iya. Karena ada wajah. Pilih yang mana? Terserah aja. Yang qasar ya, Pak? Terserah aja, saya tanya kok. Anda kok makan nanya. Oke. Saya pilih yang al-qasar. 2 harokat Pak. pada matn. Iya, enggak. Untuk riwayat Ad-Duri. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Oke, sudah milih tadi. Sekarang untuk riwayat As-Susi, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. oke. Mudah kan? Yang enggak dijelaskan dalam kolom
berarti sama dengan Pak Hafez. Halo. Nah, oke. Sekarang ayat berapa? Ayat 5. Iya toh? Ayat 6, Pak. Tadi oh, enggak dulu saya tanya. Urutannya ayat berapa? Ini tadi kan ayat 4. Iya toh? Iya, Berarti Pak. urutannya ayat 5. Ayat 5 ada enggak di dalam kolom? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oh, berarti sama dengan Hafez. Begitu loh. Oke? Nah, sudah ya, tahu kan? Baru ayat berikutnya. Ayat berapa? Nah, oke. Sekarang Wardatul Fajriyati. Waridatul apa Wardatul? Ayo. Wardatul, Pak. Ayat 6. Ayo, yang lainnya dengerin. Ayat 6. Yang pertama, Anzartahum, menurut riwayatnya Anzartahum. Menurut riwayat Ad-Duri, bacaannya mentashilkan hamzah kedua serta al-idkhol, yakni dibaca. Bentar dulu. Nah, itu kan ada catatan kaki. Nah, gitu iya, loh. Itu ya. Iya, Pak. Apa itu? Tasil. Hamzah kedua kan tasil. Terus tadi bawahnya lagi ada idkhol. Ya toh ya. Iya, Pak. Jangan langsung. Itu cara menjelaskan nanti sama orang itu juga gitu. Jangan langsung kok gini loh, nggak ada petunjuknya kok langsung dimakan aja. Ya, silakan apa itu? Di sini ada catatan kaki nomor sekian masalah tasil. Ya toh ya. Iya, Pak. Dibaca. Ayo. Di catatan kaki nomor berapa? Catatan kaki nomor 73. Yang dimaksud dengan bacaan tashil ialah tashil hamzah baina-baina, yaitu huruf hamzah yang dibaca antara campuran bunyi bacaan hamzah dengan huruf yang sejenis dengan harokatnya, yang berarti oleh karena hamzah kedua lafaz anzartahum berharkat fathah, maka bacaannya adalah bunyi antara hamzah berharkat fathah dengan alif yakni ha samar. Mentasilkan hamzah kedua serta al-idkhol. Catatan kaki nomor 74. Al-idkhol ialah peristiwa memasukkan alif antara dua hamzah. Dengan demikian bacaan anzartahum menjadi anzartahum. Gitu dong. Idkholnya dulu. Lagi kan memasukkan antara dua hamzah tapi oleh karena gitu loh, oleh karena untuk Ad-Duri ini hamzah kedua dibaca tasdil, maka menjadi jadi step by step gitu, jangan langsung ini aku mau bacanya ini, enggak. Jadi Karena oleh karena tadi idkhol adalah memasukkan alif di antara dua hamzah, berarti tapi oleh karena di sini untuk Ad-Duri mentasdilkan hamzah kedua, berarti bacaannya menjadi begitu. Oke? Nah, terus yang B apa itu? Yang B sama dengan yang A, Pak. Dibaca juga, Pak. Ya. Dibaca, ayo. Mentashilkan. Apa? Hamzah kedua. Serta al-idkhol. Berarti sama dengan yang A. Loh gitu loh. Pak. Berarti sama dengan A. Loh gitu baru. Jangan langsung sama dengan A loh. Intinya apa itu? Nanti maksudnya. Dibaca dulu Pak, baru dibilang sama dengan yang A. Gitu caranya. Supaya teman yang lain itu juga tahu. Oke? Nah, cara menjelaskannya begitu. Nanti ujian juga kayak gitu. Loh, ini karena saya udah tahu nanti, ini langsung tancap. Ya enggak loh. Anda itu ngerti beneran atau enggak? Kan saya harus mengetahui.
cara bacanya aja sudah tahu. Kalian atau yang saya uji nanti itu ini paham atau nggak paham yang dibaca itu saya tuh dengan lagunya ya apa waktu membaca itu kita sudah bisa menebak ini membaca dengan paham dengan membaca yang setengah paham atau nggak paham itu tahu. Oke? Nah, berarti sama dengan itu untuk asusi. Oh sama ya tadi ya. Terus apa lagi Neng? Ada ayat 6 ada lagi. La yu'minun, Pak. Apa itu Neng? La yu'minun, bacaan Imam Hafiz. La yu'minun, bacaan Imam Ad-Duri. Tahqiq hamzah mufrad. La yu'minun. Sedangkan bacaan Imam As-Susi, ibdal hamzah mufrad dengan huruf mad waw. La yu'minun. Karena di sini tidak ada keterangan apa wako apa wasol, berarti berlaku baik wasol maupun makof. Loh gitu lah, ngerti maksudnya? Berarti ini ngerti beneran ini. Oke, ayo praktekkan Neng, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang kedua, Imam As-Susi. Riwayat dengan imam. Yang kedua, riwayat Imam As-Susi. Riwayat As-Susi. Alah, imamnya dihilangin, Neng. Ya, Pak. Riwayat As-Susi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, nah itu sebetulnya yang bagus itu kalau mau ngulang jangan langsung andar tuh. Sawaun dari sawaun. Ya, ibtida'nya lah maksudnya. Oke. Dah. Sekarang ayat berapa? Ayat berikutnya ayat 7. Ayat 7. Oke. Nadia, Priscila. Ayo baca Neng. Ya Bapak. Ayat 7. Riwayat Hafiz membaca wa ala absarihim. Kemudian riwayat Ad-Duri membaca dengan mad munfasil. Itu loh, biar tahu teman-teman yang lain. Iya Bapak. Yang kolom A, ayo. Untuk riwayat Ad-Duri untuk kolom A dibaca dengan mad munfasil mempunyai 2 wajah bacaan, yaitu al-qasr 2 harokat dan at-tawassut 4 harokat. Poin 2. Poin Karena ada 2. poin-poinnya ini. Tahu? Iya Bapak. Ada stripnya kan. Poin 2. Riwayat As-Susi dibaca dengan bukan. Itu B. Kan ada 2 itu apa itu? Kan ada strip kan itu, strip kedua kan itu. Ya Bapak. Untuk riwayat kedua, untuk poin kedua dibaca dengan alif sebelum ro mutarifah maksuroh. Mutatorifah, Neng. Ya Bapak, mutatorifah maksuroh. Apa? Mutatorifah maksuroh. Alif sebelum, ayo ulangi. Dibaca, ulang. Alif sebelum ro mutatorifah maksuroh. Untuk poin kedua. Lah iya kan ada terusannya, Neng. Iya Pak.
Alif sebelum ro mutatorifah maksuroh dibaca al-imalah al-kubro. Nah, iya nggak ada terusannya kayak gitu kok Anda. Rodatul masalah terus titik itu loh gimana ceritanya? La ilaha illallah. Ya, Bapak. Ya, oke. Berarti bacanya gimana? Untuk riwayat Adurinya riwayat- tadi loh, terus maksudnya gimana Pak. ini? Barusan ini tadi. Untuk riwayat Ad-Duri dibaca dengan 2 wajah bacaan, yaitu Al-Qasr 2 harokat dan At-Tawasud 4 harokat. Praktek, Bapak. Iya, tadi kan poin 2, alif sebelum ro mutatorifah maksuroh dibaca al-imalah. Berarti prakteknya untuk aduri wa ala absirihim, baca kedua wa ala absirihim loh, gitu loh. Oke, Ya, Bapak. paham ya? Paham, Bapak. Nah, terus sekarang ya astusi. Ayo Neng, yang B, yang Untuk riwayat untuk kolom B, mat Untuk munfasil, untuk riwayat Asusi, mat munfasil dibaca Al-Qasr 2 harokat. Kemudian alif sebelum ro mutatorifah maksuroh dibaca al-imalah al-kubro. berarti prakteknya Prakteknya berarti bacanya gimana? wa ala absarihim. Wa apa? Wa ala absarihim. Wa ala absirihim. Ayo. Wa ala absarihim. Ya, oke, baca. Sekarang dipraktekkan dari awal. Sekarang saya akan membaca riwayat Ad-Duri ayat ini. Saya mau memilih oleh karena mat munfasilnya 2 wajah, saya milih yang mana. Nah, dijelaskan sehingga yang dengerin itu tahu. Ya, Bapak. Selanjutnya saya akan mempraktekkan riwayat Ad-Duri dengan 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala absarihim. Hanya ya ayatnya dong dari awal dong. Ya, Bapak. Kan sudah tadi. Ya, Bapak. Apa ayat 7 itu apa? Lah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun azim. Ya, milih salah satu wajah bacaan namanya kita membaca dengan bil khilafil jaiz. Ya udah cukup. Milih salah satu. Oke. Sekarang sudah selesai. Berarti sekarang saya akan membaca untuk riwayat. Nah, gitu. Sekarang saya akan membaca untuk riwayat As-Susi. Yaitu yang di kolom B. Yang di kolom B. Gitu loh. Paham Itu, yang dengerin. ya, Bapak. Yaitu dengan mat munfasil dibaca Al-Qasr. Alif sebelum ro mutatorifah maksuroh. Dibaca imalah al-kubro. Seperti wa ala absarihim. Apa, Pak? Ayo baca ayatnya, Neng. Ya, Bapak, maaf.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syaqu wa lahum adabun azim. Itu. Tadi yang pertama kan dijelaskan ini yang aduri gini, waktu perkata tadi perlafat. Ya sekarang langsung aja tinggal, praktek ini, praktek yang dalam satu ayat ini begini. Langsung aja, nggak usah dijelasin lagi. Tadi kan udah dijelasin. Baik, Oke, Bapak. dah. Sekarang ayat berapa? 8 ya? Ya Pak, ayat 8. Tolong Wahdatul Quriyah. Iya, Bapak. Yo. Baca dulu ayatnya. Ayo. Untuk riwayat cover. Iya, 1, Pak. 2, 3. Ayo cepat. Baca keseluruhan ayatnya, Pak. Namanya ayat itu kan ya mesti seluruhan, kecuali kalau saya bagian gitu. Kalau satu ayat, la ilaha illallah. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Pada ayat 8, riwayat Ad-Duri di kolom A, alif sebelum sin Lafadznya dibaca dulu apa al-imalah ini? al-kubro pada lafaz Nah, an-nasi. gitu, lafadz an-nasi, gitu dulu. Pak. Lafadz an-nasi. Nah, untuk kolom Ya, A, pada lafaz an-nas. penjelasannya, nah gitu loh. Iya, Pak. Pada lafaz an-nas, di kolom A, riwayat Ad-Duri, alif sebelum sin dibaca al-imalah al-kubro. Ada catatan kaki nomor Berarti 79. Nah, apa itu? Lihat catatan kaki nomor 77. Al-imalah al-kubro ialah alif yang dibaca antara alif dan ya, serta antara fathah dan kasroh, yakni seperti vokal dalam sate. Berarti, nah ini berarti lafadz Berarti dibaca tadi. an-nesi. Nah, oke, terus. Di kolom B, Kolom B. riwayat As-Susi, alif sebelum sin dibaca al-fath. Catatan kaki nomor 80. Al-fath ialah alif yang dibaca dengan membuka mulut, bukan alif yang berharokat fathah, sebab alif tidak pernah dapat menerima harokat. Berarti dibaca an-nasi. Selanjutnya, lafaz bimu'minina, kolom A, riwayat Ad-Duri, dibaca dengan tahqiq hamzah mufrad. Bimu'minina. Kolom B, riwayat As-Susi, ibdal hamzah mufrad dengan huruf mad wawu. Bimu'minina. Sekarang saya akan mempraktekkan ayat ini. Ayat berapa ini? Ya, Ayat 8. langsung. Untuk riwayat yang kolom A, ayo. Untuk riwayat Ad-Duri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak jelas, nggak, Neng. Iya, Pak. Ulangi. Iya, saya ulang, Pak. Riwayat Ad-Duri. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Oke. Terus. Allah. Riwayat Az-Zuhri. Apa sih hostnya? Kayak gitu itu yang ada suaranya itu di mute, Neng. Ayo. Riwayat Az-Zuhri. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Oke, caranya kayak gitu ya. Oke. Jadi ini nanti minggu depan ya. Nanti saya jelaskan ya. Ini pola-polanya udah tahu. Nah, ya, diperhatikan. Nah, ini nanti insya Allah bisa yang kalimat untuk murotalnya. Nah, ini kan sudah, kalau kalian di sini sudah nggak ada masalah. Orang luar aja yang ya, yang hanya riwayat kafir saja membaca buku kita ini dengan kalau mereka mengerti, paham kok. Masa yang kita sendiri nggak paham. Buktinya mereka waktu mengikuti musabaqah kok bacaannya oke. Ini jangan sampai akhirnya memalukan, apalagi memilukan. Oke? Nah, cukup ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Sehat selalu. banyak, Pak.